Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Nah, kali ini saya berada di sebuah desa paling ujung di Kabupaten Tangerang. Namanya Desa Gunung Kaler. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Kepala Desa Gunung Kaler, Pak Cecep AS. Betul. Selamat siang Pak Cecep. Selamat siang, selamat datang Pak Sutomo. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Nih kelihatannya seger nih. Alhamdulillah Pak, belum puasa juga kita. Pasti seger aja. Tadi saya jalan ke sini, saya merasa senang karena masuk ke kampung ini, ke desa Gunung Kaler ini melewati sawah-sawah yang begitu luas Pak. Betul. Ini saya merasa seperti ada di bukan Tangerang gitu. Iya. Bagaimana Bapak bisa mempertahankan kelestarian sawah-sawah yang ada di sini? Sementara yang lain kan sudah hampir habis. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah Pak, semenjak kita menjabat kepala desa tahun 2007 sampai saat ini tanah di wilayah desa Gunung Kaler hanya terpakai itu buat perkantoran Pak, untuk perkantoran pemerintahan kecamatan dan termasuk jajaran puskesmas dan yang lain-lainnya. Kalau untuk misalnya untuk perusahaan yang masuk di wilayah kita belum, karena industri belum ya? Belum, karena masyarakat desa Gunung Kaler, masyarakat kita rupanya luar biasa. Yang namanya nanam padi itu masih semangat, luar biasa. Masih menjadi tradisi utama ya. Betul. Ya. Ada luas berapa areal pertanian sawah di sini? Kurang lebih luasnya itu Pak sekitar 650-an itu. 600 hektar ya? Iya, 600 hektaran, 650 hektaran. 650 hektar ya. Kalau total luas desa Gunung Kaler? Wah, tahu ini juga ya, ada papan monografi nih. Luasnya itu, waduh belum diisi juga. Pokoknya sawah yang masih terlestari ya, yang ada itu sekitar 650 hektar. Ya. Gimana Bapak bisa mempertahankan tradisi bertani itu yang masih kuat di sini? Ya, artinya begini Pak. Dalam rangka sejarah masyarakat desa Gunung Kaler itu, jadi 70%-nya itu hasilnya dari hasil petani sih Pak. 70% ya? Iya, 70% Pak. Jadi yang di perantauan paling juga sedikit, yang jualan cuman tidak seberapa, tapi yang 70% itu maksimalnya itu pengelola pertanian. Gitu. Berapa kali panen di sini? Satu tahun alhamdulillah panennya 2 kali, biasa. Itu pun alhamdulillah, walaupun misalnya musim kemarau, karena berupaya pada semua semangatnya pada pompa nesesiasi desa pengair dari juga? Ada juga irigasi, walaupun di sini misalnya kering, itu ada sungai Cidurian Pak. Oh, Cidurian. Ya. Itu pompa nesesiasi dari situ? Dari situ, dari pompa nesesiasi itu. Jadi alhamdulillah 2 tahun itu berturut-turut alhamdulillah berhasil terus sih. Pompa nesesiasi. Ya. Selain itu program prioritas Bapak di bidang pertanian apa? Ya, apa ya? Ya, kalau memang di bidang pertanian kadang-kadang ya masyarakat itu hanya cukup begitu saja sih ya. Yang dirasakan itu hasil tani sih kadang-kadang ya. Iya. Hasil tani sih. Maksud saya gini. Pembinaan dari desa. Oh, pembinaan dari desa. Ya alhamdulillah sih Pak. Artinya dari bantuan traktor, kebutuhan dari kelompok-kelompok tani, alat-alat para petani, obat-obatan dan pupuk juga. Artinya kita bantu, dan juga alhamdulillah sih. Artinya dari pemerintah Kabupaten Tangerang dan provinsi, baik pun dari pemerintah pusat juga kan sangat menganjurkan, modalnya itu kan pertanian yang paling penting itu kan ya. Selain areal pertanian atau kegiatan bertani di desa ini, yang keunggulan lainnya apa Pak? Kayaknya kita keunggulannya hanya biasa-biasa aja, cuman kita paling juga kita hanya sesuai dengan porsi tugas kita sih Pak.
Artinya kita paling kita dukung jalan tani misalnya gitu kok, kan ya. Jalan tani, irigasi, saluran air. Jadi ya, fokus iya. utama benar-benar di ke pertanian. Iya betul Pak, betul. Artinya seperti kayak modelnya apa kan itu kan yang kita sudah laksanakan itu bersih-bersih, bukan gotong royong, seperti kayak padat karya maksudnya gitu ya. Padat karya gitu. Ya alhamdulillah masyarakat kita sangat luar biasa sih. Normalisasi maksudnya gitu Pak. Normalisasi tenaga manual. Artinya begitu misalnya saluran air itu sudah tidak terkendali, air itu tidak kepepet banyak itu rumput-rumput, itu masyarakat itu siap turun sih gitu. Jadi saya juga kadang-kadang nyempot dari program desa juga. Jadi gotong royong. Gotong royong. Bagus, ya. Masih. Jadi dana desa yang Bapak terima betul. itu nyaris hampir persentasenya lebih banyak ke pertanian. Iya, betul Pak. Pertanian, terus infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Iya, yang paling penting itu kan ya. Tapi tidak lupa sih kalau untuk pertanian itu setiap tahun juga saya kejar sih. Di mana itu yang lokasi tani itu kadang-kadang itu ini jalan ini kan butuh, baik pun irigasi pertanian juga gitu. Iya. Gitu. Nah, ceritanya Bapak menjadi kepala desa ini berapa lama nih? Alhamdulillah kita sudah 3 periode Pak, dari tahun 2007. 3 periode. Iya. Berarti pilih terakhir dong. Terakhir ya, nggak bisa nyalon lagi ya? Mungkin ya, mungkin. Kalau udah 3 berarti nggak bisa lagi. Sementara ini aturan makan sudah baku Pak. Ya. Udah 3 periode berarti Bapak ini termasuk yang dipercaya masyarakat ya? Ya, kita yang penting kita siap bergotong royong dengan masyarakat aja. Yang penting kita masyarakat mah, yang penting jangan kita tinggal. Karena kebutuhan masyarakat ya larinya ke kita juga, kebutuhan kita larinya ke masyarakat juga kan begitu. Apa yang Bapak lakukan untuk masyarakat sehingga Bapak bisa dipercaya secara periodik 3 periode? Iya. Emang tidak semudah itu sih Pak ya. Iya. Memang tidak semudah itu. Yang namanya demokrasi itu. Demokrasi itu baik pun di desa, baik pun di tingkat ini lagi bicara tingkat desa Pak ya. Artinya kalau kita tidak bisa menjemput masyarakat dan tidak mengalah dengan masyarakat itu, kadang-kadang masyarakat itu kan sulit Pak. Misalnya Bapak punya strategi apa gitu untuk agar bisa dipercaya oleh masyarakat? Ya, kita sih artinya begini Pak. Saya itu semenjak dari dilantik dari tahun 2007 itu, kegiatan masyarakat seperti hajat masyarakat di sini yang paling banyak ini hajatan Isra Mi'raj nih Pak ya. Luar biasa nih, sekabupaten Tangerang ini desa yang paling banyak karena religius ya, keagamaannya kuat ya. Yang paling banyak itu desa kita Pak. Iya. Yang lain paling juga 4-5. Alhamdulillah kita 11 tempat. Ya, tapi begitu hajat masyarakat itu sama juga kita hajat kita juga bersama-sama kan begitu. Dan juga kadang-kadang masyarakat ada minta tolong baik pun siang malam, ya kita selalu standby lah, selalu siap gitu. Kan ini Bapak udah 3 periode saya bilang tadi ya. Tentu tidak mudah tadi Bapak bilang ya. Iya. Nah, yang Bapak paling sulit rasakan itu di periode keberapa tuh Pak? Membina masyarakat, mendapat dukungan masyarakat. Oh gitu ya. Kalau alhamdulillah kalau yang pertama kita nggak ada lawan sih Pak ya. Cuman pada waktu itu nggak boleh bumbung kosong. Artinya ada salah satu harus ada lawan tanding. Ya adik kandung kita kan ya. Kedua ada lawan. Oh adik kandung. Iya. Kedua ada lawan ya. Lawan demokrasi benar, tapi kita nyantai kan. Kita yang penting kita kan isi demokrasi itu artinya kan begini Pak. Kita saling-saling sama-sama menyadarkan. Alhamdulillah kita ketiga kali demokrasi belum pernah kita bermusuhan sampai bertahun-tahun dengan pihak calon. Nggak boleh. Dirangkul. Masyarakatnya pun sekalipun beda warna, beda nomor, beda dukungan, nggak boleh. Setelah sudah berhasil kita harus
bersatu. Nah itu yang penting Iya. tuh. Kan begitu. Kan biasanya kalau di desa Ya, bermusuhan sampai periode berikutnya tuh. Yang paling mendalam itu sebenarnya kalau kita ini Pak, terus terang aja, demokrasi desa. Yang luar biasa itu. Iya. Urat ketemu urat Demokrasi ya. aslinya ya. Aslinya yang itu. betul-betul nyata ya. Waduh, kalau kita artinya kurang-kurang kita dewasa. Oke. Ya. Artinya kalau demokrasi desa itu mendetailnya luar biasa. Apa tadi bicara Bapak? Urat ketemu urat. Urat ketemu urat Maksudnya itu. apa tuh? Urat ketemu urat itu kadang-kadang begini Pak. Dulunya yang bekas dukung saya periode kedua, periode ketiga dukung. Dulu yang nggak dukung kita, ngedukung kita kan ya. Artinya demokrasi itu yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir di desa mah, ini mah di desa nih, ya. Artinya demokrasi desa itu luar biasa lah. Oke. Iya. Benar-benar kita harus bisa mengantisipasi pendukung sama pendukung ini jangan sampai bersetubuhan seterusnya. Begitu. Dan mengayomi ya. Mengayomi. Artinya kadang-kadang selisih paham demokrasi desa itu kadang-kadang calon biasa Pak. Pendukung makan bertahun-tahun. Iya. Tapi nggak boleh saya, nggak boleh. Nggak boleh, itu mahal biasa sih Pak ya. Iya. Artinya. Nah, motif Bapak tuh waktu pertama atau sampai hari ini ya bertahan menjadi kepala desa. Itu motifnya apa, Bapak? Ya, biasa aja sih Pak kita Pak motifnya Pak. Dulunya kita karena mungkin ada sedikit kalau peribahasa orang dulu mah ada keturunan ya. Keturunan orang tua saya, buyut saya dulu jadi kepala desa. Jadi alhamdulillah kita dikasih juga, artinya dikasih kepercayaan juga, dikasih nasib juga jadi kepala desa. Jadi saya coba satu periode itu memang luar biasa. Ya, karena yang punya rakyat itu Pak memang benar-benar kepala desa Pak. Oke, Iya. Iya. Yang betul-betul bersentuhan dengan rakyat ya. Itu kepala desa. Kepala desa. Bupati, wali kota, gubernur belum tentu. Belum tentu. Pak Camat juga ya kadang-kadang. Tapi alhamdulillah Pak Camat juga ya. Artinya. Dari yang betul-betul bersentuhan dengan urat ke urat, Iya. itu kepala desa. Kepala desa. Makanya itu Pak, yang punya rakyat itu yang termasuk yang paling dekat sama rakyat itu Ya kepala desa. kepala desa. Harusnya kepala desa itu diposisikan penting. Ini seharusnya makan iya. Sekarang Bapak merasa diposisikan penting nggak? Enggak sih. Enggak sih. Artinya iya paling penting juga iya sih Pak. Artinya kita juga artinya sesuai dengan aturan ya. Oke. Iya. Aturannya seperti apa selalu kita ngikutin kan ya. Sesuai dengan pemerintah pusat, ikutin dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan kita ikut kerjasama. Yang penting kita sesuai dengan aturan lah. Gitu. Tapi buktinya kemarin beberapa kepala desa termasuk teman-teman di desa Tangerang juga ya, itu banyak yang agak mengeluh tuh soal kebijakan pusat, gitu kan? Masalah tentang aturan dana desa. Kemudian sekarang terakhir Koperasi Merah Putih. Betul Pak. Itu gimana? Kita juga menyentuh di situ juga walaupun kita sampai nggak berangkat juga. Ya, tapi mudah-mudahan sih, mudah-mudahan pemerintah pusat mudah-mudahan agar memikirkan program yang ditentukan untuk pemerintahan desa dari tingkat pusat. Saya bersedia, kepala desa juga mungkin. Tapi kita mengingat dana Pak. Dananya karena kita masih desa itu banyak kebutuhan. Program infrastruktur jalan yang paling penting itu kan membangun desa itu sebenarnya artinya kalau satu periode belum kebangun Pak. Belum kebangun. Makanya kan ditambah 8 tahun. 8 tahun. Kita 20 tahun ya kalau bisa ini ya 20 tahun. Tapi alhamdulillah selesai. Ini semenjak tahun 2007 Desa Gunung Kaler nih. Desa Gunung Kaler jalan aspal juga, jalan pengerasan juga nggak ada Pak. Nggak ada. Tahun 2007. Tahun 2007 itu. Jadi masih tanah Pak. Masih tanah. Ketika hujan itu tidak bisa dilalui. Tahun 2007. Tahun 2007. Sekarang 2025. Ya. Nah, akhirnya kita semenjak tahun itu awal pertama Bapak jadi kepala desa. Iya. Dulu kan induknya di Kecamatan Kresek tuh 18 desa. Ya. Begitu tahun 2007 dasarnya kita mau duduk di wilayah kecamatan di desa kita. Artinya desa Gunung Kaler, kecamatan Gunung Kaler, otomatis kalau kita nginduknya masih pemerintah pusat tidak bisa memekarkan wilayah, otomatis kan sangat nihil padananya juga. Tapi ketika 2007, alhamdulillah kita
sudah mandiri kecamatan. Oh. Berarti kan sudah punya. Dulu saat nginduk ke Kresek, Kecamatan Kresek. Sekarang jadi kecamatan tersendiri. Iya. Gunung Kaler 9 desa Pak. Jadi ada berapa kampung? Kalau saya nih. Desa Gunung Kaler nih. Desa Gunung Kaler ini sekitar ada 16 RT, 4 RW, Bang. Oh, 16 RT. Iya, 4 RW. 4 RW. Iya, 2 kejaruan gitu. 2 kejaruan, Iya. 4 kampung ya? Iya. 2 kejaruan ya. Pak, gini, kembali lagi ke soal desa Gunung Kaler ya. Selain pertanian, saya begitu masuk ke sini tuh ada aura spiritualnya tinggi, Pak ya. Iya, iya. Apa religiusnya? Ada banyak keramat di sini katanya. Oh iya, Pak. Gitu. Kalau masalah keramat sih, Pak, dari sejarah dulu juga ya, Pak ya. Artinya mungkin di mana-mana juga ada ya. Ibaratnya kayak modelnya di Pulau Cangkir itu ya. Artinya mungkin orang para perwali-wali dulu kan ditugaskan masing-masing kan ya. Ya kita juga ya percaya nggak percaya, tapi kita percaya sih kalau sejarah orang-orang tua-tua mah ya Pak ya. Di mana itu ada keramat, di situ ada keramat, di situ ada keramat. Ya mungkin. Nah di sini keramat siapa yang paling menonjol? Kicilibret, Pak. Kicilibret. Iya. Cilebret. Iya, Cilebret. Tempatnya iya di Kampung Gunung Kaler di situ. Siapa dia itu, Pak? Apanya? Ulama atau apa? Yang makam siapa ini? Itu para wali, Pak. Para wali ya. Ya, kalau katanya sih kata orang dulu mah katanya ini dari Ceringin langsung Syekh. Kan Senawi kan di apa Tanara ya? Iya, Tanara. Dari sini ya. Syekh Cirwulung katanya. Ceringin terus macam-macam lah. Kata orang di sini ceritanya Kicilibret. Kicilibret ya. Jauh dari sini, Pak. Orang di Kampung Gunung Kaler, Pak. Di RW 01. Jadi karena saya begitu masuk ke sini tadi, wah ini religius sekali kampung ini, Islami sekali gitu, Pak. Gitu. Islami gitu. Pasti ada tokoh-tokoh besar dulunya di sini. Iya, Alpa juga belum ada, Pak, di desa kita, Pak. Belum ada Alpa. Iya, belum ada Alpa. Masih belum ada ya? Belum. Masih warung-warung. Jadi pasar pun tradisional. Iya. Tradisional. Nah, sekarang gini, rencana Bapak, cita-cita Bapak ke depan ini, desa ini pengennya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita sih artinya kita berdoa aja. Dari dulu juga kita kan artinya begini, Pak. Desa kita ini semakin berkarya dan semakin maju gitu, Pak. Dan kemajuan itu karena kita sudah jadi ibu kota kecamatan. Ya, otomatis kemajuan ini berpikir masyarakatnya juga agar kita dorong supaya ada kemajuan juga gitu. Kemajuan di bidang di bidang ngikutin pemerintahan, aturan. Kan masyarakat itu tidak semuanya paham, Pak. Artinya tentang aturan-aturan itu. Iya. Dan begitu. Tapi kalau ketika kita sudah jadi kota kecamatan, mudah-mudahan setiap kita ngobrol sama tokoh-tokoh masyarakat dan setiap ada kegiatan juga, ya tetap adanya kita sudah beruntung jadi ibu kota kecamatan. Dan juga jangan sampai diam aja, kita juga harus semangatnya tinggi. Artinya harus lebih maju dari yang lainnya. Ya, betul. Terutama di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian itu, Pak. Begitu. Itu yang ingin Bapak kembangkan di berapa tahun lagi nih, Pak? Jabatan kita 3 tahun, Pak. 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi. Legacy itu warisan yang Bapak tinggalkan itu. Iya. Supaya desa ini lebih maju. Iya, gitu, Pak. Terutama di bidang di bidang pertanian, di bidang yang lainnya juga biar berpikir karena kita sudah masuk kota, Pak. Beda. Iya. Gitu. Terutama infrastruktur ya. Infrastruktur jalan. Iya, betul. Yang paling penting itu. Iya. Tadi saya jalan dari arah Kronjo ke sini ya. Kresek. Itu jalan bagus, Pak, tapi sepi sekali itu. Cuma mobil saya aja lewat itu.
Kalau malam memang, kalau malam ukuran jam 12 dari Kerasa ke sini sepi kadang-kadang, Pak. Iya. Sepi kadang-kadang. Ya sudah Pak Cecep ya, ini obrolan siang yang Iya. singkat tapi menarik ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Iya. obrolan lebih detail lagi ya tentang bagaimana Pak Cecep ke depannya ya. Iya. Demikian pemirsa di rumah di mana saja berada, obrolan saya dengan Kepala Desa Gunung Kaler, Bapak Cecep AS, seputar perkembangan Desa Gunung Kaler yang berada di paling ujung Kabupaten Tangerang. Semoga bermanfaat obrolan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.